lupa dikot. Ada yang mau ditanyakan? Materi week 10? Nggak ada ya? Oke, nah, kalau nggak ada, kita maju ke materi. Sorry, belum siap. Oke. Dan Oke, ini materi kita yang ke-10. Kita bicara tentang port, ya, lanjutan dari yang kemarin sebenarnya. Ini port program evaluation and review teknik. Kenapa ini saya bahas panjang gitu ya? Karena useful lah, berguna buat teman-teman nanti kalau misalkan megang sebuah project gitu ya. Atau mungkin nanti dari teman-teman begitu lulus dari kampus mau bikin software house atau mau bikin perusahaan sendiri gitu. Metode ini bisa dipakai di banyak project gitu, di multi project, bukan cuma di project sistem informasi aja, bukan cuma di project TI aja, tapi juga orang-orang sipil pakai ini gitu ya, buat dia bangun gedung, bangun bangunan gitu ya. Projection plan-nya dia menggunakan metode-metode ini. Mau dia ADM, PDM atau PERT seperti ini. Nanti kita bahas apa sih bedanya nih antara yang kemarin PDM dengan PERT gitu ya. Nah, kalau ini PERT ini teknik menilai dan meninjau kembali program. Jadi memang lebih lebih make sense lah kalau PERT ini. Jadi kira-kira kalau kemarin kan kita nentuin project, misalkan begitu jalan pekerjaan A gitu, pekerjaannya A sampai G katakanlah. Begitu jalan pekerjaan A, kita udah tentuin tuh pekerjaan A duration-nya adalah 3 minggu atau 3 hari atau 3 bulan. Tapi kita nggak ada setting titik minimum dan maksimum. Jadi pokoknya 3 bulan itu harus selesai. Mau dia lebih dari itu, kalau dia lebih dari itu nggak di acceptable gitu. Tapi kalau misalkan kurang dari itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau port ini dia menimbangkan banyak aspek gitu ya, dari sisi pesimis, optimisnya, sama realistisnya. Nanti diukur lagi kira-kira yang mendekati yang mana gitu ya. Jadi memasukkan, jadi metode port ini pakai metode-metode probabilitas ya, kayak kita mengukur statistik seperti itu, karena mempunyai kadar ketidakpastian pada kurun waktu aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek. Karena memang kalau kita ngelaksanain proyek itu khususnya untuk proyek baru, mungkin lebih tepatnya seperti ini banyak digunakan di proyek-proyek yang memang kita belum pernah sama sekali. Lain halnya kalau misalkan proyek itu udah berulang-ulang kali gitu, kita udah expert terhadap pengerjaan proyek itu, misalkan bikin sistem informasi penjualan gitu kan, kita udah tahu, udah berkali-kali buat itu, kita udah nggak butuh lagi nih teknik port. Tapi kalau misalkan untuk proyek baru Anda belum pernah mengerjakan gitu, sangat disarankan menggunakan port project metodenya ini. Oke, intinya port itu menentukan besarnya peluang proyek dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Nanti memang sebuah proyek ditentukan nih waktunya nih dari kesepakatan antara yang punya proyek dengan pelaksana. Jadi disepakati misalkan waktunya 3 bulan gitu ya. Nah, nanti dari 3 bulan itu kira-kira achievable-nya berapa persen? Kira-kira kemungkinan tercapainya berapa persen? 50% kah, 70%, atau memang mendekati 100%. Tentunya kalau misalkan nilai portnya itu dia mendekati 100%, maka bisa dipastikan proyeknya itu lebih on time ya, ketimbang nanti hasil akhirnya itu didapat presentasinya misalkan 50% atau kurang dari 50%. Nah, itu yang menjadi hal yang harus diwaspadai, karena
kalau begitu kita ukur ternyata probabilitasnya itu 50% ke bawah gitu, atau nggak lebih dari 60%, maka kita harus menyiapkan biaya-biaya yang tak terduga. Karena nanti kaitannya dengan cost yang akan kita keluarkan gitu ya. Jadi pendekatannya menganggap bahwa kurun waktu kegiatan tergantung pada banyaknya faktor dan varians. Sehingga lebih baik diperkirakan diberi rentang. Ada 3 range. Jadi yang pertama pesimisnya berapa lama gitu. Yang kedua yang optimisnya berapa lama, itu di notifikasinya A. Kemudian pesimisnya berapa lama, notifikasinya B gitu. Atau realistisnya atau yang paling memungkinkan, notifikasinya M. Dengan memberikan 3 angka estimasi tersebut, maka akan memberikan rentang yang lebih besar dalam melakukan estimasi kurun waktu kegiatan dibanding satu angka deterministik. Makanya lebih prefer kalau ini digunakan untuk proyek-proyek baru. Lain halnya kalau misalkan Anda udah expert di proyek tersebut gitu, nggak perlu lagi nih bikin tiga waktu kemungkinan ini. Karakteristiknya gimana? Karakteristiknya itu kegiatannya dibatasi oleh waktu gitu. Sifatnya sementara, kemudian diketahui kapan mulai dan berakhirnya. Biasanya setiap project pasti ada start time-nya, ada end time-nya. Cuma masalahnya pengerjaannya itu berapa lama. Yang kedua dibatasi biaya gitu, kualitasnya dibatasi. Kalau di proyek-proyek sipil pasti diukur, misalkan Anda bangun gedung gitu, begitu bikin pondasinya itu diameternya berapa gitu ya. Itu selalu ada inspektornya. Biasanya setiap pengerjaan misalkan hari ini pengecoran beton gitu ya, buat struktur bangunan, itu nanti ada speknya tuh, kualitasnya betonnya berapa kekuatannya berapa ton gitu ya. Kemudian diameternya berapa, tebalannya, panjangnya berapa, nah itu diukur. Ada inspektornya. Kemudian biasanya nggak berulang-ulang. Kelebihannya adalah berguna pada tingkat manajemen proyek. Yang kedua, sistem matematisnya nggak terlalu rumit, sama kayak kemarin sebenarnya, cuma menjumlahkan aja. Cuma di sini ada sedikit akar dan kuadrat dan pembagian, ya, tapi nggak terlalu rumit lah. Yang ketiga, menampilkan secara grafis menggunakan jaringan sama kayak kemarin gitu ya, gambar jaringannya menunjukkan hubungan antara kegiatan. Misalkan dari titik A ke titik B, kemudian titik C ini dimulai setelah titik B ini selesai dikerjakan. Nah, itu model kayak gitu. Atau nanti ke titik E ini dimulai setelah titik D-nya ini dikerjakan. Nah, modelnya kayak gitu. Dapat ditunjukkan jalur kritisnya, kemudian jalur nggak ada slack atau halangan, jadi nggak bentrok. Gitu. Memang diharapkan begitu kita gambarin jaringannya itu nggak garisnya nggak nyilang gitu ya, nggak saling tumpang tindih garisnya. Kemudian dapat memantau kemajuan proyek, berapa lama kira-kira progresnya gitu. Begitu kita ada tahapan di titik A, penyelesaian berapa lama? 5 minggu. Nah, 5 minggu itu kita bisa pantau tuh, kira-kira achieve atau enggak. Misalkan di 2 minggu pertama udah achieve berapa persen nih dari total yang harus dilaksanakan. Nanti kalau misalkan ternyata begitu 2 minggu jalan baru selesai 5%, nah itu harus ada warning gitu, harus ada harus ada inisiatif dari project manajernya itu, gimana caranya supaya achieve on target di waktu yang telah ditentukan yang 5 minggu tersebut. Yang keenam, mengetahui probabilitas proyek selesai pada waktu tertentu. Kemudian yang ketujuhnya ini, dapat diketahui waktu seluruh proyek yang diselesaikan, mengetahui apa saja kegiatan kritisnya, yaitu kegiatan yang akan menunda proyek jika terlambat dikerjakan. Jadi kemarin kita udah menentukan jalur kritis. Nah, jalur kritis itu kenapa dikatakan jalur kritis? Karena nggak bisa di delay lagi gitu ya.
Kalau dia jalur kritisnya 5 hari, ya udah 5 hari itu nggak bisa over than 5 hari. Kalau misalkan dia lebih dari 5 hari, maka pasti ke belakangnya itu kan molor lagi nanti. Itu yang kenapa disebut jalur kritis. Kemudian apa kegiatan non kritisnya gitu. Kegiatan yang boleh kerjakan terlambat itu biasanya durationnya pengerjaannya 2 hari gitu. Cuma dia nggak harus selesai 2 hari itu. Gitu. Dia masih ada space 5 hari ke depan. Jadi itu jalur-jalur yang non kritis. Kemudian mengetahui jumlah uang yang dibelanjakan sesuai rencana, sesuai dengan proyek tersebut. Nanti setiap kegiatan bisa kita asumsikan nominalnya gitu. Kayak Anda nanti bikin sistem informasi, kegiatannya apa aja. Nanti di setiap kegiatan cost-nya berapa. $300, $500, $1.000 katakanlah. Nah, itu kita bisa tentuin tuh. Nanti dari situ misalkan kira-kira kalau misalkan dia molor gitu. Nah, molornya ini dikenakan berapa dolar? Kira-kira waktu cost yang diperlukan kalau misalkan dia molornya 2 hari, 3 hari. Nah, maka cost molornya itu berapa dolar nanti dari situ bisa juga dihitung gitu ya. Walaupun nanti kuliah kita nggak nyampe ke sejauh itu. Gitu. Kemudian, nah tadi ya. Oke, 10 efisiensi sumber daya, jumlah sumber daya yang ada dapat menyelesaikan proyek tepat waktu. Jadi dari semua kegiatan, katakanlah ada 10 kegiatan, gitu ya. 10 kegiatan itu bisa jadi satu tim itu ngerjainnya lebih dari satu kegiatan. Jadi kegiatan yang satu dikerjain tim A, tim A ini ngerjain kegiatan 1, kegiatan 5 sama kegiatan 10 katakanlah. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi dengan memecah duration dan mengelompokkan proyeknya seperti itu, maka kita bisa lebih memaksimalkan sumber daya yang ada. Gitu. Jadi bukan setiap kegiatan itu ada person yang khusus gitu, bukan kayak gitu. Jadi satu orang itu megang beberapa kegiatan. Itu bisa diatur dari sisi project manager. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya pertama kegiatan proyek harus didefinisikan dengan jelas. Jadi description-nya harus clear gitu ya. Apa aja yang dilakukan. Ngebangun front end. Front end itu apa aja, tahapannya apa aja yang harus dikerjakan gitu. Kemudian achievement-nya, goals-nya apa aja tuh. Dikatakan kalau misalkan front end itu selesai dikerjakan. Atau misalkan back end gitu. Indikatornya apa aja. Kalau misalkan back end itu selesai dikerjakan. Yang kedua, hubungan antar kegiatan harus ditunjukkan dan kaitkan. Jadi antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya itu saling berkaitan. Kemudian yang ketiga, perkiraan waktu cenderung subjektif oleh perancang part. Jadi memang karena memang dibuat sama si project manajernya, itu memang cenderung subjektif dan menentukan waktunya gitu ya. Misalkan build front end gitu, dia berdasarkan feelingnya dia gitu. Kira-kira berapa lama sih? 3 bulan kah? 6 bulan atau berapa bulan? Nah, dalam port ini memungkinkan kita membangun range waktunya itu. Jadi ada kira-kira kalau optimisnya berapa lama nih? Optimisnya 3 bulan. Pesimisnya berapa lama nih? Pesimisnya katakan 5 bulan. Gitu. Normalnya berapa lama? Normalnya sekitar 4 bulan katakanlah. Nah, itu bisa di rata-rata, nanti bisa dihitung. Kira-kira berapa persen kemungkinan proyek itu selesai. Kemudian terlalu fokus pada jalur kritis, jalur yang terlama dan tanpa hambatan. Jadi kalau teman-teman browse di YouTube, jalur kritis ada yang jelasin itu jalur yang paling short. Gitu. Pemahamannya kurang tepat nih kalau jalur yang paling short. Gitu. Jalur kritis itu adalah jalur yang ditempuh yang paling lama. Karena kita mau menentukan kira-kira proyek yang akan dikerjakan itu berapa lama waktunya. Nah, jalur kritis itu diukur dari situ. Kemudian nih proses perencanaan portnya.
Pertama dia identifikasi kegiatan, sama ya kayak Anda bikin sistem informasi ya, di kegiatannya apa aja, diidentifikasi, kemudian dibikin milestone-nya, dibikin spesifikasinya kayak tadi, bangun front end apa aja yang dibangun gitu ya, apa aja yang tahapannya seperti apa aja goals-nya itu dijabarin. Gitu. Kemudian menentukan ukuran yang tepat dari kegiatan. Kemudian udah ukurannya udah didefinisikan, baru menyusul model diagram jaringan seperti apa, yang bulat-bulat itu. Kemudian memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. Gitu. Kemudian menentukan tahapan dan jalur kritis. Yang keenam, melakukan pemantauan dan evaluasi. Jadi begitu kita udah jadi, misalkan perkiraan waktunya gitu, kira-kira firm, misalkan, wah dengan perencanaan ini nih kita jalanin gitu ya. Hasil pengukuran PERT-nya itu udah 90%, katakan. Begitu jalan, ya tetap perlu dipantau. Jadi kira-kira di setiap kegiatan itu achieve sesuai goals yang ditentukan atau enggak. Aktivitas PERT berarti melaksanakan suatu tugas yang menggunakan sumber daya, waktu, bahan, uang, atau bahkan mesin. Gitu ya. Anda nggak dapat melakukan aktivitas PERT sebelum peristiwa yang menandai dimulainya aktivitas tersebut selesai. Misalkan jika ada suatu fase peristiwa sebelumnya yang belum selesai, maka peristiwa baru nggak bisa dimulai. Ya tadi, misalkan aktivitas C gitu, C itu nggak bisa dimulai sebelum si B-nya ini bisa selesai dikerjakan. Maka selama B-nya itu masih dikerjakan, maka C-nya ini waiting gitu ya. Nah, itu juga siasat kita untuk mengatur tim, misalkan. Misalkan kita punya satu company gitu ya, software house katakanlah, di software house-nya ini ngerjakan beberapa proyek. Maka si timnya front end ini bisa jadi megang lebih dari satu proyek gitu ya. Begitu dia ngerjain bagiannya dia, nanti untuk proyek yang lain dikerjakan di bagian yang lainnya gitu. Jadi saling ngisi aja. Begitu dia masa waiting, dia ngerjakan proyek yang lainnya. Jadi nggak ada idling time-nya itu. Dan itu juga mempermudah tim juga nanti pembagian struktur kerja dibagi per part gitu, memudahkan dalam pengerjaan masing-masing orang. Oke, waktu PERT kunci dari teknik ini dan dirancang untuk memungkinkan kinerja yang optimal serta kemunduran. Ini waktu optimis yang tadi saya bilang. Waktu minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi optimis nih. Front end-nya saya optimis front end ini bisa selesai dalam waktu 4 hari. Ya udah nih optimisnya. Maka setelah kita menentukan waktu optimis, kita perlu juga menentukan waktu pesimisnya. Kira-kira kalau 4 hari nggak selesai, durasinya berapa lama nih? Molornya gitu ya. Katakanlah molornya 2 hari, berarti waktu pesimisnya 6 hari. Optimisnya 4 hari, pesimisnya 6 hari. Waktu yang paling terlamanya. Oke, nah yang ketiga adalah waktu yang paling realistis ya di tengah antara keduanya. Jadi antara waktu optimis dan pesimisnya itu di waktu realistisnya kita bikin aja tuh pertengahannya kira-kira yang realistis berapa lama sih antara 4 hari dan 6 hari. Kira-kira misalkan berarti kita set 5 hari katakan. Maka itu masuk ke dalam waktu yang realistis. Gitu. Oke. Tekniknya apa sih? Menghitung PERT ini, jadi ada 3 angka estimasi. Ada A, B, dan M tadi. Kalau A itu waktu optimis, kalau B itu waktu pesimis, M itu waktu yang paling memungkinkan. Di durasi yang kira-kira memungkinkan. Nah ini tabelnya kayak gini, modelnya dia.
Kalau nanti kita berhasil ngitungnya gitu, per duration calculation-nya, nanti kita bisa nentuin nih kira-kira antara titik optimis dan titik pesimisnya ini, kemudian kita bisa nentuin kira-kira di spurtnya di titik yang mana nih. Kira-kira apa proyeknya ini selesai itu berapa persen kemungkinannya tepat waktu ya. Ini ada di tengah-tengah nih ada most likely untuk CPM calculation-nya. Rumusnya ini, durasi kegiatan yang diharapkan itu TE gitu. Rumusnya itu A-nya itu adalah waktu optimis ditambah 4 kali M-nya itu waktu yang paling memungkinkan ditambah B itu waktu pesimis dibagi 6. Di mana standar deviasi kegiatannya ini rumusnya waktu pesimis dikurangin waktu optimis dibagi 6. Kalau variansnya kuadratnya dari S itu tadi, dari standar deviasinya. Nah, contoh soalnya kayak gini. Nah, ini misalkan ada sebuah aktivitas gitu ya, A, B, C sampai J gitu, di mana A itu mulai tanpa harus ada pendahulunya, jadi bisa mulai langsung. Kemudian B itu mulai tanpa ada pendahulunya, C juga sama. Waktu tercepatnya untuk mengerjakan aktivitas A itu 5 hari tercepatnya. Terlamanya 7 hari gitu ya. Normalnya 6 hari. Kalau B itu tercepatnya 1 hari, terlamanya 5 hari, waktu normalnya 3 hari. Nah, untuk D ini baru bisa dikerjakan kalau misalkan A-nya sudah dikerjakan, ya udah selesai. Jadi A-nya dulu selesai gitu, kemudian baru bisa melakukan aktivitas yang D. Jadi 5 hari selesai baru bisa aktivitas yang D. Kalau yang E itu dia mulai setelah aktivitas B selesai. Jadi kalau begitu B-nya mulai udah selesai 1 hari, maka baru bisa mulai aktivitas E. Kemudian F-nya juga sama gitu ya. F mulai setelah C. G juga sama nih setelah C. Nah, kalau H ini dia mulai setelah aktivitas E dan F selesai. Jadi begitu E sama F selesai, H-nya itu baru bisa mulai. Dia nggak akan bisa mulai sebelum E sama F-nya selesai. Kalau I, dia bisa mulai setelah aktivitas D-nya selesai. J bisa mulai setelah aktivitas H dan G selesai. Nah, kalau pertemuan minggu lalu kan waktunya cuma satu nih, ya. Misalkan aktivitas A 5, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 2, 2. Nah, sekarang masalahnya adalah di sini ada waktu tercepat, ya. Ada waktu normal, kemudian ada waktu terlama. Yang ditanyakan adalah jaringan kerjanya kayak gimana. Jaringan kerja yang gambar bulat-bulat itu. Kemudian jalur kritisnya yang mana, gitu ya. Kemudian kemungkinan untuk menyelesaikan proyek selama 19 minggu. Berapa persen kemungkinannya? Apakah dia 50%, 60%, 70%, atau mendekati 100%? Kalau misalkan dia mendekati 100%, maka kemungkinan besar proyek ini akan selesai on time. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dia durasinya lebih kecil daripada itu, semakin kecil persentase yang berhasil kita hitung, itu maka semakin kecil juga kemungkinan proyek itu bisa diselesaikan dalam kurun waktu 19 minggu. Jadi kita gambarin dulu jaringan jaringan untuk menentukan jaringan kerjanya, kita tentuin dulu nih durasi yang diharapkan nih. Durasi yang diharapkan nih sudah hitung. Rumusnya yang ini tadi. TE A tambah 4M tambah B dibagi 6. Jadi untuk mengukur yang aktivitas A untuk TE-nya maka 5 A dikalikan 4M ditambah B dibagi 6. Jadi A-nya itu 5, kemudian B-nya itu 6, jadi 4 kalikan 6, ditambah waktu terlamanya 7, dibagi 6. Maka ditemukan 5 tambah 24, ini 29, 29 tambah 7, 36. 36 dibagi 6, hasilnya 6.
Kemudian yang kedua juga sama nih. Jadi A-nya itu 1 ditambah 4 kali 3, 4 kali waktu normal, 4 kali 3 ditambah 5. Jadi 1 tambah 12 tambah 5. 13 tambah 5, 18. 18 dibagi 6, 3. Yang ke bawah juga sama. Ngerjainnya sama, rumusnya sama. Nah, buat mengukur variannya adalah varian itu S kuadrat. S kuadrat itu di mana S-nya itu adalah 7 dikurang 5 dibagi 6. 6-nya itu bukan waktu normal ya, tapi udah variabel. Pokoknya B dikurang A dibagi 6 kuadrat. B dikurang A dibagi 6 kuadrat. Jadi 7 dikurangin 5, ini 7, B-nya 7, dikurangin 5, dikurang 5 dibagi 6. Maka 2/6. 2/6 itu sepertiga, sepertiga dikuadratin 0,111. Kemudian yang B-nya juga sama, jadi 5 dikurangin 1 dibagi 6 variabelnya. Jadi 4 dibagi 6, 5 kurang 1, 4 dibagi 6, dibagi 6, ya 4/6, 2/3, 2/3 dikuadratin itu 0,466. Yang ke bawah juga sama, kerjanya sama, tahapannya sama, rumusnya juga sama. Jadi tinggal kurangin aja. 7 dikurang 1, 6 gitu ya. 6 dibagi 6. 7 kurang 1, 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 dikuadratin 1. Yaitu. Ini juga sama, 3 dikurang 1, 2. 2 dibagi 6. Ini kan 2 dibagi 6 juga. Hasilnya sepertiga kuadrat 0,111. Ini kalau 9 ini juga sama, yang E 9 kurang 1, 8. 8 dibagi 6. 8 bagi 6 itu 4/3. 4/3 kuadrat 1,77. Saya buletin jadi 1,78. Nah, ini juga ke bawah juga selanjutnya gitu. Nah, kita udah dapet nih waktu yang diharapkan nih. Jadi waktu yang diharapkan itu adalah A-nya itu adalah 6, B-nya itu 3, C-nya 4, D-nya 2, E-nya 3, F-nya 5, G-nya 3, H-nya 5, I-nya 5, J-nya 3. Oke. Nah, udah kita dapetin waktu durasi yang diharapkan, kemudian kita ngelihat ada aktivitas pendahulunya, maka yang kita lakukan berikutnya adalah gambarin jaringan kerjanya. Jaringan kerjanya kayak gini. Gimana cara gambarin ini? Ya mulai dari titik awal kayak kemarin nih, 0 gitu ya. Pertama adalah gambarin titik A. Kita lihat A di sini. A di sini aktivitas pendahulunya nggak ada. Ya udah. Yang nggak ada aktivitas pendahulunya mana? A, B, dan C. Langsung aja kita gambarin. Dari titik awal, titik startnya ada A, 6 hari. Ini 6. Kemudian kita tulis 6. Not berikutnya kita kasih angka sesuai urutan 1. Ya. Kemudian berikutnya B, 3 hari. Gitu ya. B itu 3 hari. Ini B. Kemudian nih C-nya 4 hari. C-nya itu 4 hari. Kalau ada pertanyaan, disela nggak apa-apa ya, teman-teman. Oke, kita udah gambarin A, B, dan C. Berikutnya kita lihat urutan berikutnya D. D itu dimulai setelah A. Selesai. Ya udah, lanjutin aja D-nya nih. Setelah A. Ini kan A udah selesai, baru D. D itu berapa? 2 hari. D ini. D 2 hari. Masukin 2. Kemudian berikutnya adalah E. E itu dimulai setelah B. E dimulai setelah B. Berarti kita cari B-nya. Nah, ini B-nya. Berarti di sini E. E-nya 3 hari. Benar nggak ya? 3 hari. Nah, ini E 3 hari. Kemudian berikutnya adalah F. F itu dimulai setelah C. Yang dimulai setelah C itu ada F, ada G ya. F sama G ya. C. Nah, ini C. Ada F, ada G. F-nya berapa hari sih? F-nya 5 hari, G-nya 3 hari. F-nya 5 hari, G-nya 3 hari. Oke.
Kemudian H-nya itu dia baru bisa dimulai setelah E dan F-nya diselesaikan. Jadi kalau E dan F diselesaikan, E dengan F diselesaikan, udah selesai, baru dia bisa ini, H. Nih, H-nya. Oke. H-nya berapa hari? 5 hari. Hanya 5 hari. Kemudian yang I-nya, I itu bisa dimulai setelah D-nya selesai. I bisa dimulai setelah D-nya selesai. Jadi setelah ada D, dia masuk ke I. Oke. Berikutnya J itu setelah H dan G selesai. J, ada H, di sini ada H tadi, ada G, maka J-nya di sini. Paduan ini antara setelah G dan H selesai, maka ini baru bisa dimulai. Nah, kita bisa gambarin ini adalah jaringan kerjanya, kemudian ini titik startnya, ini titik akhirnya, gitu. Nah, kalau misalkan ada simpul kayak gini, gitu ya, mana duluan nih, gimana cara startnya si titik 5 nih? Cara startnya si titik 5 adalah waktu terlama dari sebelumnya nih, aktivitas sebelumnya. Kalau ini E-nya 3 hari, F-nya 5 hari, maka si H-nya ini baru start di hari kelima. Kalau ini gimana nih? Kalau ini dia baru start di hari keempat, ya. Begitu 4 hari selesai, dia baru bisa start. Si F sama si G. Nah, kalau ini gimana nih? Kalau titik 6. Kalau titik 6 ini bisa dimulai setelah apa? Setelah G sama H-nya selesai. Berarti yang paling tinggi yang mana? Yang 5. Jadi begitu selesai H-nya selesai, walaupun misalkan G-nya udah selesai 3 hari udah selesai gitu ya, ini nggak bisa dimulai J-nya sebelum H-nya selesai. Kalau H-nya udah selesai baru bisa dimulai. Titik penentunya itu. Gitu. Nah, dari sini jalur kritisnya yang mana nih, teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Jalur kritis? Ada yang bisa nentuin? Jalur kritisnya yang mana? Yuk. Siapa yang mau membantu menjawab? Halo? Ya, halo Pak. Ya, jalur kritisnya yang mana? Itu dari yang C, F, H, terus Y, Pak. C, F, H, J. Kenapa C, F, H, J? Soalnya hampir semuanya rata-rata dan semuanya maksimal nilainya, Pak. Jadi itu kan total 10 sama 7, 17, Pak. Kalau yang lain itu di bawah 17. Nah, kayak yang atas yang 625 625 kan itu cuma paling dapat 13. Oke. Iya, Jadi ada lagi yang lain yang mau bantu jawab lagi? Ada yang punya pendapat berbeda? Yang punya pendapat berbeda? Yang lain nggak ada? Oke, jalurnya kan ada banyak ya nih. Kita bahas jalurnya ada ADI, di mana AD-nya itu ada 6 tambah 2 tambah 1, tambah 5, sorry. 6 tambah 2 tambah 5, 8 tambah 5, 13. Berarti ADI 13. Kemudian ada BEHJ gitu ya. B-nya 3, tambah E-nya 3, 6, tambah H-nya 5, 11, tambah J-nya 3, 14. Kemudian ada juga CFHJ, C-nya 4, F-nya 5, gitu, 9, H-nya 5, 14, J-nya 3, 17. Nah, yang terakhir ada C, G, J. C-nya 4, G-nya 3, 7, tambah 3 lagi 10. Berarti ya benar tadi jawabannya ya.
Totalnya 17. Di mana jalurnya itu adalah dari C, F, H, G. Jadi ini jalur kritisnya. Nah, ini. Jalur kritisnya ini nih. Jadi A, D, I, B, E, H, J, C, F, H, J, C, G, J. Jadi 13, 14, 17, 10. Jadi yang paling banyak itu yang 17 ini, 17 harinya jalur kritisnya. Nah, terus gimana cara menentukan kemungkinan proyeknya selesai dalam 19 hari? Ya dimasukin tadi rumusnya tadi. Jadi jalur kritisnya itu kan CFHJ. 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 Tadi kita udah nentuin variansnya di sini. Variansnya kita udah dapetin, C-nya itu adalah 1. Kemudian F-nya itu 1,78. H-nya 1, J-nya 1. Jadi tinggal kita hitung aja. Variansi project itu sama dengan akar dari S itu kemungkinan persentase selesainya itu adalah akar dari variance project. Di mana variance project itu akar dari C ditambah F ditambah H ditambah J. C-nya itu 1, F-nya 1,78, H-nya 1, J-nya 1. Jadi akar 4,78. Ketemu 2,184. Nah, S-nya kita udah ketemu nih. Maka kemungkinan selesainya terus ini. Jadi durasi yang ditanyakan 19 dikurangi waktu penyelesaian yang diharapkan 17. 17 nih jalur kritisnya. 19 kurang 17 dibagi S. S-nya itu 2,184. Nah, 2,184 jadi dibagi 19 kurang 17 2 dibagi 2,184. Ketemu 0,917. Kita bulutin 0,92. Gimana bisa dapat 0,8212 gitu ya. 0,8212 itu didapat dari tabel. Tabelnya itu udah saya upload di sini atas nama ini modul. Teman-teman bisa download. Saya buka. Nambah ya. Tunggu. Ini modul ini isinya tabel. Sama kayak teman-teman ngukur statistik gitu ya, hasil akhirnya nanti dilihat tabel Z-nya. Ya, salah download. Apa tuh? Salah upload saya. Oke, langsung aja deh. Ini tabelnya kayak gini, gitu, modelnya Z. Nanti saya upload ulang, gitu. Nah, karena kita dapatnya 0,92, ya, maka di awalnya 0,9 kita cari di tabel X-nya, gitu. X-nya itu 0,9, belakangnya adalah 0,02. 0,92 itu kan 0,9 ditambah 0,02 kan. Berarti Y-nya itu adalah 0,02. Jadi kita tinggal cari aja 0,9 dan 0,02. Maka ketemu 0,8212. Maka kemungkinannya 0,8212 di dalam disajikan dalam bentuk presentasi maka 82%. Maka proyek ini proyek ini bisa selesai dalam waktu 19 minggu, kemungkinan besarnya adalah 82,12% kemungkinan selesainya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Gampang ya? Ada yang mau ditanyakan?
Bapak jadi itu pengerjaannya tinggal ngecek tabelnya doang? Jadi di cross check di table aja? Ya, betul. Jadi kalau kita udah ketemu persentasenya, nanti tinggal dicek aja di tabelnya itu. Tabelnya saya upload ulang, saya salah kasih attachment tadi. Kita ketemu misalkan sini berapa 0,52 katakanlah, maka yang kita cari tadi nih, misalkan di sini ada 0,5, di sini 0,2. Nah, yang titik temunya di mana nih? Berarti 0,72 misalkan, berarti kemungkinan selesainya adalah 72%, kemungkinan tepat waktunya. Jadi ada sekitar 28%-nya itu kemungkinan nggak tepat waktu. Nah, dari situ kita bisa tahu visibility dari proyek yang akan kita jalanin. Kira-kira dengan metode ini worth it atau enggak. Jangan-jangan begitu dijalanin nggak worth it, maka kalau semakin kecil presentasinya, maka kita harus besarin tuh dana tak terduganya itu nanti. Supaya apa? Supaya nanti begitu dia nggak on schedule, kita masih punya cadangan dananya nanti, cadangan dana buat ngejalanin proyek itu. Yang parah adalah proyek belum selesai tapi dananya udah habis gitu ya. Nah itu bisa jadi salah satu penalti buat Anda sebagai vendor ya, atau sebagai developer. Nah kalau di sipil itu dia dijabarin nih di samping kolom waktunya ini ada juga kolom biayanya, cost-nya. Jadi aktivitas A berapa, misalkan waktu tercepat 5 hari, cost-nya adalah $500. Waktu terlama 7 hari, cost-nya berapa, misalkan $800. Dijabarin semuanya, nanti dijumlah. Nanti ada cost per week-nya dan segala macam. Nanti bisa dia hitung tuh kira-kira cost yang dibutuhkan. Kalau misalkan dia on time berapa besar, kalau misalkan dia waktu terlamanya berapa besar. Gitu. Jadi nggak gitu susah juga sih. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada, tugasnya udah bisa diakses di e-learning gitu ya. Cuma kuisnya yang belum, nanti kuisnya akan saya set segera, paling lambat besok. Kuis yang kemarin jangan lupa dikerjakan. Udah habis ya waktunya ya. Harusnya tanggal 7 kalau tanggal 8. Kayaknya saya bikin over 2 minggu yang buat materi typingnya itu. Nah, pertemuan kita yang ngutang 1 hari, nanti saya akan bikin typing juga. Nanti teman-teman bisa menggunakan metode yang sama. Anda dengerin rekamannya, kemudian Anda ngerjain kuis dan tugasnya. Nanti situ Anda diminta komen di video sebagai syarat absensi Anda menyaksikan kuliah. Gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.